Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, Allah berikan kita kesempatan bisa ketemu lagi. Dan ini ada banyak titipan pertanyaan seputar akidah saudara muslim yang dekat dengan kita. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Karena dari sejarahnya mereka bercita-cita sekali ingin menerapkan Quran dan Sunnah semurni-murninya. Sayang kan kalau sampai tersesat gitu kan. Yes. Mudah-mudahan penjelasan ulama ya, penjelasan ustadz yang dilatar belakangi penjelasan ulama ini bisa menjadi obat, bukan menjadi sebab permusuhan. Insya Allah. Berikut pertanyaannya Ustadz. Yang pertama, apakah boleh pemimpin sebuah jamaah mewajibkan atas jamaahnya membayar 10% atau 1/10 dari pendapatannya setiap bulan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa yang dilakukan oleh imam atau pemimpin jamaah tersebut mengambil 1/10 atau 1/5 atau berapa dari pendapatan jamaahnya ya setiap bulan atau setiap minggu atau waktu yang lain, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang demikian, yang pertama karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan yang demikian jelas. Yang demikian pula para khulafaur rasyidin, mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk meniru sunnah mereka. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah ia mengajarkannya demikian. Demikian pula para khulafaur rasyidin tidak pernah meminta dari ya rakyat mereka untuk membayar ya 1/10 atau berapa. Ini jelas ini bukan ajaran Islam. Dan yang kedua, di dalam Islam ini ada ibadah yang datang perintahnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, dan bentuknya adalah perintah yang mutlak. Maksudnya bagaimana? Perintah mutlak di sini tidak diikat dengan sesuatu, ya, tidak diikat dengan jumlah, ya, tidak diikat dengan zaman, dan juga tidak diikat dengan tempat. Nah, dalam keadaan demikian, sikap kita adalah memutlakkan, artinya menjalankan perintah tersebut secara mutlak tanpa kita mengikatnya dengan sesuatu. Contoh misalnya di dalam syariat kita diperintahkan untuk bermajelis ilmu atau thalabul ilm. Ya, ini adalah perintah secara mutlak. Allah SWT tidak menentukan ya kamu harus menghadiri majelis ilmu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau dua kali dalam sehari. Ini nggak Allah tentukan. Ini namanya perintah yang mutlak. Oleh karena itu kita melakukannya juga demikian tanpa kita membatasi. Ya, demikian pula diantaranya adalah infak. Ya, infak fisabilillah ini adalah perkara yang sifatnya mutlak. Nanti perintahnya adalah perintah yang mutlak. Jadi kita lakukan infak ini secara mutlak juga, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, demikian pula tanpa diikat dengan waktu tertentu, tidak diikat dengan zaman tertentu. Ya, ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau perintahnya datang dengan mutlak, maka kita juga melakukannya dengan mutlak tanpa kita ikat dengan jumlah tertentu, ya dengan 1/10 atau dengan 1/5 atau yang lainnya. Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mereka menamakan ini dengan infak persenan atau infak rutin. Apa ini benar? Baik, mereka menamakan ini dengan infak persenan atau infak rutin. Ya, penamaan pungutan seperti ini untuk tanyakan tadi dengan infak ini perlu dilihat kembali. Ya, perlu dilihat kembali kebenarannya, karena yang pertama, yang namanya infak fisabilillah ini adalah amal soleh.
jelas ya, infak fisabilillah ini merupakan amal soleh. Sedangkan apa yang tadi antum tanyakan namanya infak persenan, ya ini sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ya, sesuatu yang baru di dalam agama ini. Lalu bagaimana kita bisa menyamakan ya amal soleh dengan ya perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Demikian pula infak yang tadi antum tanyakan itu ini adalah bentuk kezaliman. Ya, ini adalah bentuk kezaliman. Kemudian yang kedua yang namanya infak fisabilillah, ada di antaranya infak yang sifatnya wajib dan di sana ada infak yang sifatnya dianjurkan. Yang wajib ini seperti misalnya infak kepada keluarga kita ya masing-masing, ini sifatnya wajib. Demikian pula zakat yang diwajibkan. Di sana ada infak yang dianjurkan, ya seperti misalnya infak untuk fakir miskin, demikian pula yatim piatu, ini dianjurkan. Nah, sementara kalau infak seperti yang tadi antum sebutkan ini wajib, ya diharuskan bagi setiap orang atau setiap jamaah untuk menginfakannya atau mengeluarkan harta tersebut. Kemudian juga di antara perbedaannya yang namanya infak fisabilillah ini diserahkan langsung ya kepada bisa diserahkan langsung kepada orang yang memang berhak. Ya, adapun infak yang tadi disebutkan di dalam pertanyaan ini diharuskan diserahkan kepada imam. Ya, tentunya beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian juga yang namanya infak fisabilillah ini jelas penggunaannya. Yang jelas penggunaannya. Adapun infak yang dinamakan dengan infak persenan atau infak rutin seperti yang antum sampaikan, ya ini tidak jelas penggunaannya. Bahkan yang sampai kepada saya yaitu yang namanya jamaah ini tidak boleh bertanya. Ya, tidak boleh bertanya ya untuk apa digunakan infak ini. Ini perbedaan perbedaan yang jelas antara infak fisabilillah dengan infak yang tadi disebutkan. Jadi wallahu taala alam. Ya, jadi pungutan yang tadi ditanyakan ya atau infak persenan yang ditanyakan tadi itu lebih dekat dengan pajak yang tidak disyariatkan. Ya, di sana ada pajak yang disyariatkan, di sana ada pajak yang tidak disyariatkan. Yang tadi antum sampaikan itu sifatnya lebih dekat dengan pajak yang tidak disyariatkan atau di dalam hadis itu dinamakan dengan al-maks. Yang orang yang melakukannya ini ada ancaman dari Nabi SAW yang di dalam sebuah hadis yang sahih beliau SAW mengatakan, dan di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau mengatakan inna sahibal maksi finnar. Inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya orang yang melakukan al-maks itu mengambil pajak ya finnar, maka dia di dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Dan penamaan ya maks ini dengan infak fisabilillah ini tidak dibenarkan karena dia menamakan sesuatu yang zalim, ya sebuah kezaliman dengan sesuatu yang dibungkus dengan sesuatu yang indah. Ya, sebuah kezaliman ini adalah yang namanya pajak, yang al-maks ini sebuah kezaliman. Lalu bagaimana kita menamakan kezaliman dengan infak fisabilillah? Ini tidak boleh demikian. Bahkan dikhawatirkan yang demikian ya termasuk menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ya, Allah SWT mengatakan mensifati orang-orang yang munafik, yukhadi'una Allah walladzina amanu, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ya, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Jadi dikhawatirkan orang yang membungkus ya sebuah sesuatu yang jelek, suatu kezaliman dibungkus dengan nama yang indah, dinamakan dengan infak, ini dikhawatirkan termasuk orang yang menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW yang sudah mengabarkan jauh-jauh hari kelak ada di antara umatnya yang akan meminum khamr, tapi mereka menamakan ya khamr itu bukan dengan namanya, ya bukan dengan namanya. Seperti orang di zaman sekarang yang menamakan minuman keras dengan
minuman rohani atau yang semacamnya, atau menamakan riba dengan bunga. Ya, riba ini khabith, ini sesuatu yang jelek dinamakan dengan bunga. Bunga kan sesuatu yang indah. Ini dikhawatirkan termasuk jenis ini. Ya, termasuk jenis ini. Dan hal-hal seperti ini ya pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, ketika mereka diharamkan atas mereka syuhum. Yang diharamkan bagi mereka syuhum yaitu lemak. Ya. Kemudian mereka membuat hiyal, mereka membuat tipu daya dengan cara apa? Dengan cara menjual lemak tersebut. Ya, menjual lemak tersebut, kemudian apa? Kemudian hartanya itu hasil dari penjualan lemak tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini namanya yang menipu di dalam agama, dan ini nggak diperbolehkan yang demikian, yang menamakan sesuatu bukan pada hakikatnya. Allah Ta'ala a'lam. Yang ketiga, Ustadz tadi menyebutkan bahwa ada pajak yang tidak syar'i, ya. Ada pajak yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Bagaimana penjelasan tersebut, Ustadz? Iya, sebelumnya yang namanya pajak ini adalah harta yang diambil oleh daulah, ya, oleh sebuah negara atas atau dari penduduknya. Ya, harta yang diambil oleh negara, yang diwajibkan oleh negara atas penduduknya atau atas harta atau harta benda yang mereka miliki. Inilah dimaksud dengan pajak. Dan pajak ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat. Dan syaratnya sudah disampaikan oleh para ulama baik yang dulu maupun yang sekarang. Di antaranya adalah dilakukan oleh penguasa. Dilakukan oleh penguasa yang sah. Ya, penguasa atau pemerintah yang sah, yang mereka memiliki daerah, memiliki daerah kekuasaan, demikian pula memiliki kekuatan di dalam mengeluarkan peraturan dan seterusnya. Ini adalah penguasa atau pemerintah yang sah. Dan yang kedua, dilakukan pajak ini atau pungutan pajak ini dalam keadaan darurat. Itu maksudnya adalah dalam keadaan terpaksa. Ya, tidak ada cara lain kecuali dengan mengambil pajak dari rakyat. Adapun dalam keadaan tidak darurat, maka ini tidak disyariatkan. Ya, demikian pula di antara syaratnya, negara tidak memiliki harta yang cukup. Ya, tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Maka boleh dalam keadaan demikian yang mereka mengambil pajak dari rakyat. Demikian pula digunakan hasil pajak ini, pungutan dari rakyatnya, ini untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum seperti untuk sekolah umum, demikian pula rumah sakit umum, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah beberapa syarat pajak itu diperbolehkan. Adapun apabila ada salah satu di antara syarat ini yang tidak terpenuhi, ya, apabila di sana ada syarat di antara syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, bahkan ini termasuk al-maks yang tadi kita sebutkan, yang diancam ya pelakunya dengan neraka. Ya, misalnya apabila pajak ini, pungutan ini dilakukan oleh selain pemerintah yang sah, bukan penguasa yang sah, kemudian mengambil pungutan, berarti ini bukan pajak yang diperbolehkan. Atau kemudian pajak ini digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ini termasuk yang diancam pelakunya. Ya, atau misalnya dilakukan pajak ini bukan dalam keadaan darurat. Ya, seperti misalnya seperti yang antum tanyakan tadi, yang diambil setiap bulan. Yang diambil setiap bulan atau misalnya setiap minggu atau waktu yang lain. Ini kan bukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu kalau diperlukan baru yang diambil. Tapi kalau setiap bulan, ya, baik dalam keadaan perlu maupun tidak perlu mengambil, berarti bukan dalam keadaan darurat. Kalau tidak terpenuhi salah satu di antara syarat di atas, maka ini termasuk pajak yang tidak diperbolehkan, yang tadi sudah kita sebutkan ancamannya. Ya, dan ini adalah sebuah kezaliman. Dan Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim.
yang menzalimi harta manusia, menzalimi fisik manusia. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Sesungguhnya harta kalian, demikian pula kehormatan kalian, dan juga darah kalian, ya sebenarnya darah kalian, ya kehormatan kalian dan harta-harta kalian ini bainakum haram, ini adalah hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita saling menzalimi ya satu dengan yang lain, termasuk diantaranya dalam masalah harta. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya, hendaklah kalian hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya, dan dikabarkan di dalam hadis yang lain bahwasanya beliau menjelaskan kelak di hari kiamat ada orang yang muflisun, yaitu orang-orang yang bangkrut. Ya, mereka adalah yang banyak berbuat zalim ya di dunianya, datang di hari kiamat dalam keadaan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala yang lain, tapi karena banyak kezaliman yang dia lakukan di dunia, ya akhirnya pahala yang dia dapat itu habis karena dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ya. Berikutnya Ustadz, mereka meyakini bahwa infak ini merupakan bukti loyal dan ketaatan mereka kepada imam mereka. Bagaimana Ustadz? Iya, ini kesalahan yang lain ya, yaitu menjadikan infak itu sebagai bukti loyalitas kepada manusia atau loyalitas kepada orang lain. Ini nggak dibenarkan. Ya, jadi sedekah atau infak ini bukti keimanan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada hari akhir. Jadi seseorang kalau memang dia beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah, dia infakkan harta yang dia cintai, atau dia infakkan sebagian harta yang dia cintai. Demikian pula kalau dia beriman dengan hari akhir dan yakin di sana ada pembalasan dari Allah, ada ganjaran dari Allah, maka dia berinfak, dia menginfakkan hartanya. Ya, dan di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa salah mereka seandainya mereka berinfak, ya, seandainya mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, kemudian mereka berinfak dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya infak ini bukti seseorang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, yaitu bukti keimanan seseorang. Jadi yang benar sedekah ini bukti keimanan, ya bukan bukti loyalitas ya seseorang kepada orang yang lain. Allah Taala a'lam. Bolehkah berdalil dengan ayat-ayat tentang infak fi sabilillah atas disyariatkannya infak persenan oleh imamnya kepada jamaahnya? Iya, tidak boleh ya, tidak boleh kita berdalil dengan ayat-ayat tentang infak fi sabilillah dan juga keutamaan berinfak di jalan Allah, menggunakan ayat-ayat tersebut untuk ya mengatakan bahwa infak persenan ini disyariatkan. Nah, sudah kita sebutkan tadi perbedaan antara infak fisabilillah dengan infak persenan yang tadi antum tanyakan. Saya kira cukup ya apa yang tadi kita sampaikan, dan kita sudah simpulkan bahwasanya hakikatnya pungutan seperti yang tadi antum sifatkan itu adalah sebuah kezaliman. Ya, sebuah kezaliman. Lalu bagaimana kita namakan ya kezaliman ini dengan infak fisabilillah? Allah Taala a'lam. Bagaimana dengan hadis seorang laki-laki yang memiliki kebun, kemudian dia menginfakkan sepertiga hasilnya
sepertiga untuk makan dia dan keluarga, dan sepertiga lagi untuk mengurus kebunnya. Ya mungkin antum pernah mendengar ya, hadis ini, dan hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan di situ kisah seorang laki-laki yang dia memiliki kebun, kemudian dia berinfak apabila kebunnya ini menghasilkan, sepertiganya digunakan untuk sedekah, dan sepertiganya dia gunakan untuk mencukupi keluarganya, kemudian sepertiganya lagi beliau gunakan untuk mengurus kebunnya tersebut. Menjadikan hadis ini dalil tentang disyariatkannya infak persenan, kemudian mengatakan boleh kita menentukan 1/10, ini tidak pas dan tidak pas berdalil dengan hadis ini. Kenapa demikian? Karena laki-laki ini yang berinfak dengan sepertiga hasil kebunnya, yang setiap kali menghasilkan, ya ini dia menentukan dari dirinya sendiri. Ya dia menentukan dari dirinya sendiri, saya ingin ya setiap kali menghasilkan kebun ini maka saya akan menginfakkan sepertiga dari harta saya. Ini siapa yang menentukan? Dirinya sendiri. Adapun infak persenan seperti yang antum tadi sampaikan, ini yang menentukan siapa? Imamnya. Berarti beda antara kasus ya laki-laki ini dengan apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, yang dimana pemimpinnya atau imam jamaahnya yang menentukan tentang jumlah ya kadar dari infak tersebut. Wallahu taala a'lam. Ustadz, bagaimana dengan kaidah tasarruful imam manutun bil maslahah? Karena mereka menganggap infak persenan itu punya banyak maslahat bagi jamaah mereka. Dibangun gedung-gedung, diberikan alat-alat seperti kendaraan buat mendukung penyebaran ajaran agama mereka, artinya keyakinan mereka. Jadi ada masalahnya buat jamaah mereka juga. Gimana Ustaz? Iya, kaidahnya benar ya. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Yani kaidahnya benar. Tapi perlu kita ketahui bahasanya kaidah ini yang dimaksud dengan imam di sini siapa? Yang dimaksud dengan imam di sini adalah penguasa, yaitu penguasa yang sah. Bukan orang yang dianggap imam oleh sebagian orang, yang hanya dikenal oleh sebagian orang, bukan. Jadi penguasa yang sah, yang salah-salahnya sudah disebutkan oleh para ulama, dan ini perlu pertemuan lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan imam di sini manutun ya tasarruful imam. Imam di sini adalah imam, yaitu penguasa yang sah. Dan kaidah ini sudah disebutkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya adalah Ibnu Najim, beliau meninggal pada tahun 970 Hijriah. Ya, beliau di antaranya yang menyebutkan kaidah ini di dalam kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Al-Asbahu wan Nadhair. Ya, beliau menyebutkan kaidah ini. Dan kalau kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir, ya kita mendapatkan bahwasanya maksud beliau dengan kaidah ini yaitu imam di sini adalah penguasa yang sah, ya penguasa yang sah, dan bukan imam aliran atau pemimpin aliran atau pemimpin atau imam yang dianggap imam oleh sebagian tapi bukan imam menurut yang lain, yang diangkat oleh kelompok tertentu misalnya. Itu bukan itu yang dimaksud dengan imam di sini. Kemudian juga makna dari kaidah ini perlu kita pahami. Apa maksud dari tasarruful imam manutun bil maslahah? Maksudnya begini. Jadi maksudnya yang namanya penguasa ya yang sudah dibebani amanat oleh rakyat, ya dia adalah seorang pemimpin, ya maka adalah dia melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Apa yang paling mendatangkan maslahat bagi rakyatnya, itu maksudnya. Dia kan sudah diberikan amanat, gitu. Yang diberikan amanat, ya dia hendaklah melakukan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya. Ini maksudnya. Jadi kalau dia memerintahkan sesuatu atau mengeluarkan sebuah peraturan, itu maksudnya adalah ingin memberikan maslahat kepada rakyatnya. Ya, ini maksud dari kaidah yang disebutkan oleh ulama seperti yang tadi antum sampaikan, yaitu tasarruful imam manutun bil maslahah. Dan kaidah ini didasarkan atau berdasar pada ucapan Umar bin Khattab
ya, Umar bin Khattab, yang beliau adalah khalifah yang kedua. Ya, beliau mengatakan di dalam sebuah ucapan beliau, inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata malil yatim. Yang beliau mengatakan sesungguhnya aku mendudukkan diriku, inni anzaltu nafsi min malillah, aku mendudukkan diriku di hadapan harta Allah, itu harta rakyat, harta negara, ya, min manzilata malil yatim, seperti kedudukan seorang penanggung anak yatim atau pengasuh anak yatim dengan harta anak yatim. Apa maksudnya? Beliau menerangkan, in istaghnaitu ista'faftu. Apabila aku merasa cukup, artinya aku kaya, aku cukup hartaku, maka aku ista'faftu, yaitu aku tidak mengambil dari harta tersebut. Ya, seandainya aku punya kemampuan, punya kekayaan, punya kemampuan, maka aku tidak mengambil dari harta negara. Ya, wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf. Ya, seandainya aku butuh, aku fakir, ya, maka aku akan memakan dari harta tersebut, tetapi dengan bil ma'ruf, itu dengan seperlunya, ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini seperti kalau orang ya sebagai pengasuh anak yatim, ya, dia diberi amanah, ya, membawa harta anak yatim, maka demikian, ya, dia sebagai pengasuhnya, dia sebagai kafilnya, maka dia kalau dia cukup, ya, maka nggak boleh dia mengambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau dia fakir, dia sendiri tidak mampu, sementara anak yatim tersebut punya harta, ya, maka boleh dia mengambil dari harta anak yatim tersebut, tapi bil ma'ruf, itu dengan secukupnya, ya, tidak boleh dia berlebihan. Dan yang dimaksud di sini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, maka adalah dia yang menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, itu tidak mengambil harta anak yatim tersebut. Tapi wa man kana faqiran, barang siapa yang fakir, dia sendiri fakir dalam keadaan butuh, maka falyakul bil ma'ruf, adalah dia memakan dengan sekedarnya, itu sekedar secukupnya, dia tidak boleh dia berlebihan. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, beliau menerangkan di dalam sebuah ucapan beliau, ya, manzilatul imam minar ra'iyah manzilatu al-wali minal yatim. Manzilatul imam minar ra'iyah manzilatu al-wali minal yatim. Yang kedudukan seorang imam, yaitu seorang penguasa yang sah, ya, dari ra'iyahnya, dari rakyatnya, itu seperti kedudukan seorang wali, yaitu seorang yang mengasuh anak yatim, ya, di hadapan anak yatim tersebut. Jadi maksudnya, maksud dari kaidah ini, seorang pemimpin, ya, seorang penguasa yang sah di hadapan rakyatnya, itu seperti seorang pengurus anak yatim di hadapan anak yatim. Ya, artinya apa? Tidak boleh mengambil harta rakyat tersebut kecuali memang dalam keadaan dia butuh. Ya, kalau dia dalam keadaan kaya dan dia sendiri mampu, maka tidak boleh dia mengambil harta dari rakyat tersebut. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sekali bahwa, ya, para sahabat berhati-hati terhadap harta rakyat. Mungkin Ustadz bisa jelaskan asar-asar mereka, Ustadz. Iya, tentunya para khulafa Rasyidin, yang mereka adalah orang-orang yang kita telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti mereka, ya, Abu Bakar dan juga Umar, Utsman dan juga Ali. Tentunya banyak, ya, asar dari mereka yang menunjukkan keteladanan mereka sebagai seorang pemimpin. Dan saya sebutkan di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ucapan dari Umar bin Khattab, bagaimana beliau wara' dan hati-hati dari harta rakyat, ya, tidak semena-mena sebagai seorang khalifah. Di sana ada asar dari beliau juga,
yang menunjukkan tentang hati-hatinya beliau juga ya di dalam mengambil harta rakyat, ya harta kaum muslimin. Ya, di dalam sebuah ucapan beliau mengatakan, in syi'tum akhbartukum ma astahillu minhu. Kalau kalian ingin, aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang boleh bagiku, yaitu dari harta negara, harta rakyat. Ya, beliau mengatakan, ma ahujju wa a'tamiru alaihi min adh-dhahri. Apa yang aku gunakan untuk haji dan juga untuk umrah berupa hewan tunggangan. Kemudian beliau mengatakan, wa hullati fisyita wa hullati fis-saif. Dan pakaianku ketika di musim dingin dan pakaianku ketika di musim panas. Wa qutu iyali shiba'ahum. Demikian pula makanan untuk keluarga. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa sahmi minal muslimin, dan juga bagian diriku ya sebagai seorang muslim. Fa innama ana rajulun minal muslimin, sesungguhnya aku adalah ya seseorang dari kalangan kaum muslim. Inilah yang beliau ambil dari harta daulah, harta negara. Ya, dan seorang rawi mengatakan, yaitu Muammar atau Ma'mar, ya, seorang rawi juga mengatakan bahwasanya yang beliau maksud dengan tunggangan yang digunakan untuk haji dan juga umrah ini adalah ba'ir. Ini adalah onta, yaitu ba'iran wahidan, yaitu satu onta. Dan ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil dari harta negara ini sesuai dengan keperluan, ya, tidak berlebih-lebihan. Adapun seseorang mengambil harta rakyatnya, mengambil orang yang ada di bawah kekuasaannya, ya setiap bulan bahkan ditentukan di setiap 10 dan seterusnya, ini ya jauh dari petunjuk para khulafaur rasyidin. Allah taala a'lam. Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah bahwa di antara tugas imam adalah mengambil fe dan sedekah. Apa ini bisa Ustadz dijadikan dalil bahwa infak persenan itu sebenarnya disyariatkan? Al-Mawardi di dalam kitabnya beliau menyebutkan tentang tugas imam. Ya, memang betul di situ disebutkan adalah jibayatu al-fai wa sadaqah, itu mengumpulkan, ya, menjemput ya sedekah dan juga fai. Tapi perlu kita tahu siapa yang dimaksud dengan sultan di sini. Ya, siapa yang dimaksud dengan imam di sini? Tadi sudah kita sampaikan, yang dimaksud oleh para ulama dengan imam, dengan sultan di sini adalah penguasa yang sah. Ya, ini adalah maksud dari ucapan Al-Mawardi yang di dalam kitab beliau ini, yaitu imam dimaksud adalah penguasa yang sah, bukan imam sebuah aliran. Ini antum bisa tahu sendiri kalau antum membaca kitabnya dari awal sampai akhir, antum paham bahwasanya dimaksud dengan ya imam di sini adalah penguasa yang sah. Ya, oleh karena itu beliau ketika menyebutkan tentang tugas ini, dan jumlahnya ada 10 kalau tidak salah. Ya, di antara yang disebutkan di situ selain mengumpulkan sedekah dan juga fai adalah berjihad di antaranya. Yang berjihad. Demikian pula menjaga perbatasan negara. Berarti dia punya kekuasaan, punya daerah. Ya, bukan imam yang tidak memiliki daerah, atau dinamakan imam tetapi dia tidak memiliki daerah kekuasaan, tidak memiliki tanah kekuasaan. Ini bukan penguasa yang sah yang dimaksud di dalam kitab beliau ini. Dan selain beliau itu, selain Al-Mawardi, ini banyak ulama yang mengarang kitab-kitab yang hampir sama, yaitu tentang masalah kepemimpinan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang belum memiliki kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ya, demikian pula Al-Juwaini yang belum memiliki kitab Ghiyathul Umam. Ya, demikian pula Abu Ya'la ini memiliki kitab yang sama, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, mereka menyebutkan di situ sultan, imam, itu maksudnya adalah penguasa yang sah. Allah taala a'lam. Sebagian besar atau setidaknya ada bagian dari mereka
setelah membayar infak persenan yang setiap bulan itu, mereka merasa nggak perlu lagi bayar zakat karena menganggap, seakan-akan menganggap persenan itu seperti zakat. Nah ini gimana Ustaz? Allah musta'an. Ini di antara dampak bid'ah itu demikian ya. Apabila ada pada sebuah kaum itu jadi melalaikan kewajiban yang memang asalnya disyariatkan. Ini dampak bid'ah. Jadi kalau bid'ah datang itu sunnah yang semisalnya hilang. Ini sudah dikabarkan oleh para pendahulu kita, di antaranya adalah Hasan bin Atiyah. Beliau meninggal pada tahun 130 Hijriah. Dia belum menyebutkan, dia mengatakan ma ahdatha qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, atau yang semisalnya. Dia mengatakan tidaklah sebuah kaum itu membuat bid'ah di dalam agama mereka ya kecuali Allah SWT akan mengangkat ya dari sunnah mereka yang semisal. Ya, kecuali Allah SWT akan mengangkat dari sunnah mereka yang semisalnya. Ini menunjukkan tentang kejelekan bid'ah apabila seorang melakukan bid'ah sehingga yang justru itu adalah disyariatkan oleh Allah itu dilupakan. Seperti kasus yang antum sebutkan, ya ketika mereka membuat bid'ah tentang apa yang dinamakan dengan infak persenan ini, sehingga justru semangat mereka dalam infak persenan ini yang menjadi kewajiban mereka yang justru dalilnya jelas seperti zakat yang wajib ya, ini justru dilalaikan atau bahkan dilupakan dan jarang kita mendengarnya. Ini adalah akibat dari bid'ah di dalam agama. Allah Ta'ala a'lam. Bismillah. Ada juga perumpamaan Ustadz, di sana itu kalau nggak bayar infak persenan itu seperti makan harta atau makan makanan yang kotor. Itu dianggapnya seperti orang makan ayam sampai ke bulu-bulunya, tulang-tulangnya, bahkan isi perutnya yang kotor dimakan juga. Ini perumpamaan yang gimana Ustadz ya seperti ini? Jadi tadi sudah kita sampaikan ya, infak persenan ini tidak disyariatkan. Ya, infak persenan ini tidak disyariatkan. Ya kalau kita memungutnya, ya kita sebagai seorang pemimpin memungutnya, ini berarti kita telah berbuat zalim. Ya, ini justru malah mengotori hati kita dan juga mengotori harta kita. Ya, karena kita mengambil harta orang lain tanpa hak. Lalu bagaimana kita katakan bahwasanya orang yang tidak membayar infak persenan ini berarti dia berarti memakan harta yang kotor. Demikian pula orang yang membayarnya. Ya. Karena ini berarti sudah ada ta'awun, ya, ada ta'awun di atas dosa. Jadi yang dimaksud dengan membersihkan harta atau infak yang membersihkan harta kita itu adalah infak yang syar'i. Ya, infak yang syar'i yang memang diperintahkan dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya, sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya, hendaklah kau mengambil dari mereka shadaqatan, ya, sedekah tutahhiruhum yang akan membersihkan mereka. Yang membersihkan mereka, demikian pula membersihkan hati mereka dari kebakhilan, membersihkan harta mereka. Jadi yang membersihkan di sini adalah infak yang syar'i yang memang disyariatkan. Adapun infak yang tidak disyariatkan dan sesuatu yang baru di dalam agama ini tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan tidak pernah disunahkan oleh para khulafaur rasyidin, ini tidak bisa membersihkan harta kita. Ya, jadi yang bisa membersihkan itu adalah infak yang disyariatkan. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Dan semoga ini mencerahkan saudara-saudara kita, membawa mereka ke jalan yang lebih diridhoi Allah. Karena sekarang makin besarnya, makin kayanya mereka, nggak berarti dalam keadaan ridho. Ya, dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Seperti yang Ustadz bilang tadi, jangan sampai di dunianya merasa bahwa amal ini amal itu, sampai akhirat ternyata muflis, bangkrut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberi kita semua hidayah dan taufiknya, makin dekat dengan Allah dan Rasulnya insyaallah.
Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.